TV. Saya terkenal juga saya waktu itu. Jadi itu kan kata ayam ayam itu dipegang di masa sekarang. Kita harus sadar aja itu, nggak boleh karena ada pengalaman kan. Kalau ada yang maju sampai kita itu begini. Ada masanya. Cuma itulah kita supaya eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya itu lah, karena saya bikin sosis yang bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Namanya apa? Itu ada bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibu bapak, anak-anakku yang kami banggakan, khususnya ada Ketua Yayasan, ada Pak Camat, ada juga tokoh masyarakat Indramayu ternyata ya, Pak Wijaya, ada juga Pak Deden, dan semua yang hadir. Ada sahabat saya, Pak Hamzah Zohan, dan ustadz-ustadz lainnya. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Langsung saja, karena waktu ya, karena habis ini saya acara dengan Pak Wali di Golden Prom. Ibu bapak yang berbahagia, kita acara memperingati Maulid Nabi, betul? Betul apa tidak? Lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Nabi ini ada model contoh yang baik. Pada kesempatan ini saya ingin memotivasi kepada kalian semua yang remaja, Bapak Ibu, anak-anakku. Nabi Muhammad ini jangan dibayangkan sosok pendakwah yang miskin. Tahu tidak kalian semuanya? Di usia 25 tahun ketika Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, walaupun para ulama beda pendapat, mas kawinnya itu ada yang mengatakan 36 ekor onta. Artinya kalau satu onta harganya minimal 50 juta, 1, miliar lebih. Ada yang mengatakan 20 onta juga tetap 1 M. Ada yang mengatakan dalam Sirah Nabawiyah itu sekitar 5.000 dirham. Artinya sama-sama di atas 1 M. Bapak Ibu yang berbahagia, di usia 25 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi pengusaha sukses. Itu dibuktikan dari mas kawin yang sangat tinggi. Kita saja mas kawin dulu, nah ayahmu mungkin hanya seperangkat alat sholat, itu pun ngutang lagi. Nabi Muhammad tidak. Satu, nah ya, kalian bayangkan siapa Nabi kita itu, menikah dengan Khadijah, orang yang paling kaya di Mekah itu. Karena sepertiga Mekah itu milik Khadijah. Sudahlah Nabi ini orang kaya, menikah pula dengan orang super kaya. Artinya begini, anak-anakku semuanya yang hadir di sini, bayangkan Nabi sekarang ini dengan 4 kelebihan. Yang pertama, Nabi ini orang kaya raya, pengusaha tersukses zaman itu. Yang kedua, Nabi ini pemimpin. Nabi ini kepala suku. Nabi ini pemimpin kelompok ketika di Mekah. Nabi juga ketika di Madinah kepala negara. Nah kalian bayangkan tuh ya, selain orang kaya, pemimpin pula. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi ini pendakwah. Nabi ini menyampaikan risalah. Jadi sudah kaya, pemimpin sebuah wilayah, pendakwah pula. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi ini orangnya baik. Maka Nabi disebut sebagai orang yang paling sempurna akhlaknya. Saat ini kita sulit menemukan 1 dalam 4, 4 dalam 1. Ada orang kaya, tapi kurang ajarnya luar biasa. Ada pendakwah, bohong juga banyak. Makanya Nabi itu 4 dalam 1, 1 dalam 4. Itu susah kita ketemukan sekarang. Bapak Ibu yang berbahagia,
Anak-anakku, coba saya tanya kepada semua pelajar, ingin sukses apa tidak? Ingin jadi orang hebat apa tidak? Oke, kalau ingin, catat ini baik-baik rahasianya. 6 bulan dalam kandungan Nabi, ayahnya telah tiada. 6 tahun usia Nabi, ibunya meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal dunia, Nabi diasuh oleh kakeknya namanya Abdul Muthalib. Selama 2 tahun Nabi Muhammad sudah dalam keadaan berkecukupan. Karena Abdul Muthalib orang kaya Arab, karena dia memang kepala suku. Enak. Tapi sejak pamannya, saya ulangi, sejak kakeknya meninggal dunia Abdul Muthalib, Nabi diasuh oleh paman yang miskin namanya Abu Thalib ini penjaga Ka'bah. Memang ternyata dari dulu Ustaz Deden yang namanya Ustaz ini susah hidup. Bayangkan Abdul Muthalib ini kepala suku Pak, Nabi mewah. Begitu diasuh oleh pamannya namanya Abu Thalib, nah itu susah Nabi itu. Anak-anakku perhatikan, sejak usia 8 tahun Nabi Muhammad demi menyambung hidup untuk mencari makan, Nabi mengembala ternak-ternak orang Arab atau mengembala kambing, onta, kuda dan segala macamnya. Pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu, khusus anak-anakku yang masih sekolah. Kalau ingin sukses, pastikan mandiri dari sejak kecil. Itu kata kuncinya. Siapapun yang mandiri dari sejak kecil, insya Allah sukses. Bapak Ibu, anak-anakku, coba kalian tanya orang tua Muna. Zaman kami sekolah masih susah dulu. SD, SMP, SMA, itu semua karena sendiri. Zaman kita sekolah dulu Bapak Ibu, sekolah tidak pulang sore. Sekolah paling lambat jam 12 lewat sedikit. Masuk setengah 8 atau masuk jam 7, pulang jam 12. Sudah sampai ke rumah tanpa diperintah oleh orang tua. Anak otomatis bergerak membantu orang tua. Nih itu kuli, saya PNS, itu kuli itu namanya. Kerja di PT, kuli. Guru, kuli. Kalau ingin sukses anakku, ikuti Nabi Muhammad. Dari 12 tahun Nabi Muhammad menjadi pedagang. Maka tidak heran kata Rasulullah, pintu rezeki itu ada 20, 19 ada pada tijarah, dagang. Celakanya rakyat Indonesia berebut pada yang satu pintu, 19 pintu akhirnya kebobolan oleh bangsa lain. Karena dalam otak mereka adalah pebisnis, kita asik nak jadi kuli aja kerja itu. Paham anakku? Paham tidak? Pebisnis saya ingin tidak jadi orang kaya, ingin tidak seperti Nabi. Bisnis saya jangan jadi kuli. Nah, coba lihat dari Tanjung Uncang sampai ke Bonggol, dari Nongsa sampai ke Tanjung Uncang, dari Bengkong sampai Sebatam ini sayang, yang punya mobil Fortune, yang rumahnya bertingkat, yang punya hotel, yang rukonya di mana-mana, yang uangnya miliaran sayang, semua adalah pebisnis bukan kuli. Paham tidak sayang? Paham tidak? Bisnis dari sini nah, kepada orang tua. Supaya anak kita sukses bisnis ibu, supaya anak kita sukses bisnis pak, ajarkan anak bisnis mulai usia 12 tahun seperti Nabi. Karena Bapak Ibu, orang sukses itu harus mengalami kegagalan berulang-ulang. Paham tidak Bu? Orang sukses harus mengalami kegagalan berulang-ulang. Ajarkan anak bisnis, tidak apa-apa gagal-gagal bersama maknya. Nanti ketika usia 12 tahun, insya Allah anak tuh ketika bisnis langsung berhasil. Karena kegagalan-kegagalan yang berulang tuh masih ada emaknya yang membimbing. Paham tidak? Ibu-ibu, paham tidak Bu? Jangan sampai dia kegagalan tidak kita bimbing. Oleh karena itu Bu, mulai besok ajarkan anak itu bisnis. Karena sunnah Rasul mencari kehidupan itu bisnis. Paham tidak nak? Paham tidak? Nah, SMK ini salah satunya kan mengajarkan kita hidup bisnis ya, karena praktek. Buka di sini jurusan apa aja adanya? Otomotif ada. Nah, itu bisa bisnis. Ya, oke.
Yang kedua ya, jadi pertama Nabi Muhammad mandiri sejak diri, yang kedua bis. Oke, di mana Nabi Muhammad kok bisa sukses Bapak Ibu? Rahasia ketiga, Nabi ini jujur, makanya Nabi mendapat gelar Al-A. Anak-anakku, kejujuran harus mulai dari sekolah. Kalau kalian mengisi soal, mengisi ujian, pastikan jangan jangan nyontek. Anakku, lebih baik nilaimu 4 sayang, tapi asli, daripada nilaimu 9 mencuri. Paham tidak? Pak, izin, saya ingin buka rahasia orang tua nih kepada anak-anak. Anak-anakku perhatikan, orang yang sukses hari ini nak, bukan angka-angka yang ada di lapor, bukan angka-angka yang ada di jasa, bukan dulunya ranking sayang, yang sekarang banyak jadi pejabat, jadi pengusaha besar, yang sekarang banyak di Senayan, yang sekarang banyak di gedung DPR Batam Center. Dulu degil juga budak itu. Dulu sering minggat, dulu sering maling mangga, dulu nilainya jeblok, bahkan dulu sering berulang-ulang tidak naik kelas. Mengapa bisa seperti itu? Sementara nak, ini bapakmu nanti pulang suruh tanya, suruh mengenang kembali nasib kawan-kawan sekolah dulu, yang dulu ranking, yang dulu juara kelas, dulu yang dipuji-puji oleh guru. Coba balik kampung bu, jadi hantu juga orang-orang itu sekarang. Tak jelas juga nasibnya. Mengapa justru yang dulu kurang ajar kok jadi orang? Jawabannya ternyata bu, orang degil ini banyak mandirinya. Betul apa tidak? Karena diusir emaknya, ditendang lari ke kota dia, lari ke lapangan, akhirnya belajar hidup di situ dia. Bisa pula sukses. Sementara orang baik yang sekolahnya bagus asik dipuji oleh mana? Kasih duit tuh, kasih makan. Begitu tamat sekolah, tak bisa ngapa-ngapain orang itu. Maaf ya, bukan berarti ngajarin kau degil sayang, bukan ya. Saya ingin memberikan penanaman, tidak masalah nilai rapotmu merah semua, tidak masalah nilai jasamu tak baik nak. Tapi ketika engkau belajar mandiri, belajar karyamu, tak usah menipu, insya Allah kalian sukses. Amin Allahumma. Oke, kepada anak-anak dan kepada orang tua, bu, kalau ada PR yang diberikan oleh sekolah, anak yang mengerjakan, jangan orang tua. Kalau orang tua yang mengerjakan, ada 2 kelemahan. Yang pertama, mengajarkan anak tidak jujur. Itu yang menjadikan susah hidup nanti anak kita. Yang kedua, anak merasa pintar padahal bodoh. Itu yang tak baik. Saya ulangi, anak diajarkan tidak jujur. Yang kedua, anak merasa pintar tetapi sebenarnya bodoh. Oleh karena itu ibu, ini kepada orang tua, kalau ada PR dari guru, janganlah orang tua yang mengerjakan. Kadang-kadang belum tentu juga dikoreksi guru itu sebenarnya. PR itu. Ini coba bayangkan, satu guru ngoreksi 200 orang. Satu pelajaran ada 30 soal. Betul tak dikoreksi? Ragu saya. Jangan-jangan hanya ditengok namanya aja. Habis itu bagus katanya. Yang tulisannya bagus, baguslah konten itu. Yang tulisannya tak bagus. Jadi apa maksud saya kepada anda semua nak? Jawab semua perintah guru itu tidak harus betul. Yang penting dikerjakan. Kadang-kadang guru ini nak melihatmu ini bukan pada salah benarnya juga, tapi pada dirimu taat apa tidak, itu saja sebenarnya. Mana pula sempat guru mengoreksi itu sayang. Dia nak main HP juga di rumah, dia nak masak juga, dia nak nyapu juga, mikirkan suaminya kurang ajar juga. Mana sempat lagi mikirkan kau.
Paham tidak nak? Paham tidak? Semua PR yang perintahkan guru kerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Tak usah niru-niru punya orang, paham tidak? Tidak usah minta orang tua, paham tidak? Karena masa depanmu bukan angka-angka yang diberikan guru, masa depanmu bukan yang ada di rapor, masa depanmu bukan yang ada di jasa. Paham apa tidak? Coba cek 50 anggota DPRD yang ada di Kota Batam, berapa orang yang sarjana sebelum sekolah? Rata-rata nak menjelang jadi lembaga dewan ikut ujian persamaan. Paham tidak saya? Menjelang calon anggota DPR, isi ibu mulai ikut ujian persamaan dia. Ini menunjukkan bahwa sukses tidak karena sekolah, sukses tidak karena. Yang penting Bapak Ibu, anak kita ini 3 saja. Bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung. Ada paten kali lah itu. Ayo Bu, apa Bu? Bisa baca, bisa menulis, bisa berhitung. Nah itu ibu harus bersyukur. 3 itu aja Bu, tugas orang tua. Nah yang paling penting, didik anak itu yang Oke. Itu yang rahasia ketiga ya, harus Yang keempat, di usia 20 tahun Nabi Muhammad ini sudah terlatih menjadi juru damai, sudah menjadi pemimpin peperangan kelompok-kelompok kecil. Buktinya di mana? Kepala suku orang Arab tuh berkelahi bertekad, siapa yang berhak mindah Hajarul Aswad. Nabi dengan otak cerdasnya diambil kain putih, Hajarul Aswad dimataskan, kalau dia taruh di atas kain itu digotong rame-rame. Maka semua kepala suku Arab merasa dihargai. Itulah cerdasnya Nabi. Pelajaran baik kita Bapak Ibu, anak minimal kalau sudah sekolah SMA, pastikan dia terus dilatih kehidupan masyarakat. Maka pelajaran di luar sekolah itu sangat penting. Karena yang menentukan masa depan bukan kau duduk yang di kelas itu. Yang latihan pramuka, aktiflah. Yang latihan silat, aktiflah. Yang latihan drum band, aktiflah. Nanti di masyarakat sayang ada gotong royong, himbauan dari luar, ikuti. Ada kegiatan masjid, jadi panitia, jadi MC, membagi kue, jadi apapun ikuti. Karena itu yang mengajarkan kalian hidup ke depan. Bisa paham tidak saya? Ada guru perintah, nah kau nyapu, laksanakan. Ada kegiatan di luar sekolah Bapak Ibu, ternyata itulah yang latihan kita menjadi pemimpin. Bapak Ibu, orang yang hari-hari ini hebat yang ada di sekitar, coba lihat tuh, ketika sekolah rajin main poli, ketika sekolah latihan pramuka, ketika sekolah dia aktif kegiatan di luar sekolah, justru itulah yang akan menjadi orang sukses Bapak Ibu. Bisa dipahami tidak saya? Bisa dipahami tidak? Lihat ya, jenderal dulu, termasuk Soekarno dan segala macam, itu generasi muda. Akhirnya saya simpulkan, ingin sukses apa tidak? Ingin sukses apa tidak? Kalau ingin sukses, nah rumusnya 4. Yang pertama apa? Jadi yang kedua, yang ketiga, jujur. Yang keempat, yang keempat belajar kehidupan masyarakat. Oke, sebagai kata penutup, nago hati-hati dalam penggunaan HP. Karena HP ini banyak merusak kita. Di Batam ada Kepri ya, ada 72 anak hilang sampai hari ini belum balik. Dari 72 itu 42 ada di Batam. Dari 42 itu 12 dari Kecamatan Sagulung, Bengkong hanya 6 kalau tak salah. Tak balik. Ternyata menurut orang tuanya tertipu teman Facebook. Maka hati-hati saya. Di Facebook banyak mau 72 sampai hari ini belum balik. Untuk apa anak yang hilang? 72 itu perempuan semua ya. Satu, mungkin bisa jadi PSK, bisa dijual ke Singapura, atau
dicincang dijual organ tubuhmu. Tahu nggak saya? Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, pemilik Geraha Pena atau Batam Pos atau Nagoya Plaza, hati beliau rusak. Ya, beli hati seorang pemuda Cina, harga hati itu 5 miliar, dibeli Dahlan Iskan, dimasukkan dalam dia. Karena seorang pemuda Cina itu ininya kecelakaan gagal otak, beli bukunya Sepatu Dahlan, ada di situ ditulis ininya rotak, rusak, tapi hatinya baik. Orang tuh bakal mati, diambil hatinya, itulah diberikan ke Dahlan Iskan. 5 miliar saya, satu hati 5 miliar, coba ya. Kalian kecelakaan, ya matamu bagus, tahu nggak? Memasukkan mata orang ke matamu, kan matamu bisa ditukar-tukarin menurut medis ya. Biaya memasukkan mata itu nak 10 juta, tapi yang paling susah nyari matanya. Harga mata itu kalau di Asia pasarannya adalah 100 juta. Paham tidak? Bayangkan kalian dibunuh, ya, diambil 2 matanya, harga mata itu sudah 200 juta. Kalau mau dirupiahkan, belum lagi kalau ada orang operasi bypass. Makanya operasi bypass itu kalau di Malaka itu 270 juta. Itu sangat murah. Tahu nggak operasi bypass tuh? Karena diambil ototnya dari sini sampai ke sini, dan orang Batam banyak mengalami itu. Ada orang ini yang tidak mau menggunakan ototnya sendiri, maka terpaksa ngambil otot orang lain. Itulah maka banyak terjadi penjualan organ tubuh manusia karena harganya sangat mahal. Anak-anakku, paham tidak? Paham tidak? Hati-hati jangan menggunakan HP sembarangan. Ini kadang perempuan ini yang banyak tertipu. Malam-malam ditelepon oleh cowok yang tak kenal, sudah bobok belum sayang. Pagi-pagi dah kelepek-kelepek. Pagi-pagi muncul SMS yang sudah pipis apa belum. Hati-hati. Paham tidak? Paham tidak? Karena 72 orang itu Pak Camat semuanya perempuan Pak, tak ada yang laki-laki. Hati-hati ya, yang bisa gulung itu yang setahu saya ya 3 anak SMP, 2 SMA, sisanya tidak sekolah lagi. Hati-hati nak, mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, amin Allahumma. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada Pak Deden yang telah mengundang saya berkali-kali ke sini. Mudah-mudahan sekolah ini semakin jaya. Amin Allahumma amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.